Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama di sini untuk niat silaturahmi, ya, biar panjang umur fi taatil rasulih, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang paling penting. Kemudian niat talabul ulumin nafi'ah, mencari ilmu yang bermanfaat, dan niat ingin kita lebih fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa, hartanya, fasilitasnya, kelihatan orang bahagia tapi sebenarnya batinnya kacau. Ada orang yang kelihatan ekonominya miskin, melarat, fakir, tapi batinnya bahagia. Nggak bisa dilihat dari materi, dari zahir. Nggak bisa. Makanya Imam Ghazali mengatakan hati itu punya dua pintu. Lil qalbi baban. Hati punya dua pintu. Babun lil ahlam wa babun lil yaqdah. Hati punya dua pintu, pintu untuk jalur mimpi, pintu untuk jalur kesadaran. Ajib ini. Pintu untuk jalur mimpi dan pintu untuk jalur kesadaran. Fa idza nama insan, fa'idha namal insan ghalaqa babal hawas. Kalau manusia ini tidur, maka akan menutup pintu indrawi. Kalau manusia tidur, indrawinya tidak aktif. Fayuftah lahu babul batin, maka akan terbuka pintu batinnya. Wa yushaqalhu ghaibu min alamil malakut, dan akan tersingkap olehnya sebagian daripada alam malakut. Ini sebenarnya rumus dari Imam Ghazali. Bahasanya singkat tapi maknanya ini kalau ditulis ini berpuluh-puluh jilid buku. Berpuluh-puluh jilid buku di situ. Ada falsafat di situ. Ada psikologi Islami di situ. Ketika orang pintu indrawinya tertutup, kalau dia orang ini tidur, maka pintu indrawinya tidak aktif, dan yang aktif pintu batinnya, dan Allah buka sebagian daripada alam malakut. Bahkan wa min laufil mahfud, bahkan laufil mahfud juga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana? Kadang orang tidur, Allah tampakkan baginya itu mimpi-mimpi yang menjadi perumpamaan untuk alam nyatanya. Sehingga di situ butuh takbir mimpi, takwil mimpi. Kenapa? Karena hati manusia ini seperti cermin, lauful mahfud seperti cermin. Ketika cerminnya ini semakin kotor, yang dilihat itu buram, ngeblur, sehingga butuh takwil. Tapi kalau hatinya para nabi nggak butuh ta'wil, mimpi nyembelih anaknya, ya sudah, nggak butuh ta'wil, sudah nyata, begitu. Makanya dalam ilmu kejiwaan, ilmu hipno, orang supaya dia ini lebih fokus itu dibuat tidur, separuh tidur, separuh tidak. Kata Imam Ghazali ini bainan naum wal yaqdah, ma yubsiru bainan naumi wal yaqdah aula bil ma'rifah mimman yubsiru min tariqil hawas. Apa yang dilihat antara tidur dan terjaga itu lebih mengetahui daripada apa yang dilihat dengan indrawi.
Kadang-kadang orang dapat jawaban itu lewat mimpi. Kadang-kadang orang tahu siapa yang mendolimi dia itu lewat mimpi. Dengan tidur. Makanya ada ilmu tidur. Supaya mengetahui akar masalahnya apa. Begitu. Kadang-kadang dengan tidur, dibuat tidur bainan naum wal yaqdha, istilah Imam Ghazali. Ya, istilah Imam Ghazali. Kalau istilah ahli hipnosis, deep trance-nya, kondisi sonambulismenya, kondisi setengah sadar setengah tidur, bainan naum wal yaqdha, kata Imam Ghazali. Di situ dia bisa mengingat apa yang dia lakukan semasa dia SD. Bahkan kalau digali lagi teman-temannya di waktu SD, akan terjawab siapa mereka, bisa ketahuan semua. Digali memori yang sudah ada waktu dulu bisa muncul lagi. Makanya orang mati itu adalah ketertutupan indrawi secara sempurna, secara sepenuhnya, sehingga ingat apa yang dia lakukan mulai dari dia balik sampai dia mati. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'ah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'ah. Di hari manusia teringat dengan apa yang dia telah lakukan sebelumnya. Itu di hari kiamat ini Allah bercerita ini. Kenapa? Itu kematian, tidur yang paling sempurna sudah kematian. Maka semua yang dia lakukan sebelum-sebelumnya ingat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasabna anka ghita'akal yawm fabasarukal yawma fakasabna anka ghita'akal fabasarukal yawm hadid. Kamu dulu itu lalai, lupa, maka aku singkapkan sekarang ini penutupnya, maka saat ini matamu tajam. Kamu lupa ada hari kiamat, kamu lupa ada neraka, ada surga, kamu lupa ada hari perhitungan, ada yaumul hisab, ada hari pembalasan. Kamu lupa saat itu. Sekarang ini karena kamu sudah tertutup matamu dengan sempurna, ingat semuanya. Fabasarukal yauma hadid. Maka di saat itu kamu matamu tajam. Makanya ahli hipno itu ingin menggali memori-memori lama itu dibuat tidur dengan teknik tidurnya. Ini sudah dibahas habis oleh Imam Ghazali. Ilmu kayak gini mentok di tingkatan bukan beta, di tingkatan gamma. Tapi Imam Ghazali lebih tinggi lagi, alamul malakut. Nggak ada itu James Brett, Mr. Anton nyampe ke alam malakut, nggak nyampe. Mentok akalnya orang barat. Orang barat menemukan fenomena alami yang terjadi pada otak manusia, pikiran manusia, mentok sampai di situ. Tapi kalau dia belajar referensi dari Imam Ghazali, Mishkatul Anwar, Kimia Sa'adah, Risalatul Laduniyah, dan lain sebagainya, Ihya Ulumuddin, dia bakal kaget. Ternyata Islam lebih lengkap ilmunya. Ya salam. Kalah jauh metode hipnosis versi James Brett, versi Mesmers. Begitu. Makanya jadikan diri kita ini orang yang senantiasa selalu ingat. Wa may yatadzakkaru illa may yakhsha. Siapa orang-orang yang bisa ingat, senantiasa bisa ingat sampai nanti di hari dia detik-detik terakhirnya dia tetap ingat siapa? Wa may yatadzakkaru illa may yakhsha. Tidak ada orang yang bisa mengingat-ingat kecuali orang yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatadzakkaru illa may yunib, dalam ayat yang lain. Tidak ada orang yang bisa mengingat kecuali orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kembali kepada Allah. Orang yang kayak gini nggak bisa kena sihir. Ada gangguan sedikit dari setan langsung ingat.
innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Orang bertakwa ketika dia mendapat gangguan daripada syaitan, maka dia langsung tadzakkaru, ingat, fa idahum mubsirun, lalu dia sadar.